Takut, 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 takut. Ih, enggak ya. Oh, Jaim. Mm-mm. Ya kalaupun sekarang ini Anda sedang jaim alias jaga image, saya tidak masalah. Itu seperti kebanyakan orang ketika berhadapan dengan saya. Semakin mereka menjaga citra dan image-nya, semakin mudah saya akan menghancurkannya. Tahu kenapa? Entah bagaimana seorang jebolan SMA seperti saya bisa merumuskan hal-hal seperti ini. Bahwa ketegangan akan mudah dihancurkan. Tapi percayalah, saya sendiri sudah membuktikan dan tak terkalahkan. Saya semakin terkukuhkan sebagai tokoh. Ya, saya tokoh. Kalau soal topeng ini, kalah sepele. Ini cuma alat untuk meniti karir, untuk cari makan. Ya kan saya mesti macak seniman. Bagaimana mungkin orang akan percaya dengan jebolan SMA seperti saya jika saya sendiri tak punya sesuatu untuk ditawarkan? Menjadi hantu-hantuan, pantomim, badut ulang tahun, sampai MC acara memberikan pandangan kepada saya betapa mudahnya permainan dalam hidup ini direbut. Maka jadilah saya seorang tokoh. Tokoh dalam bidang apa itu tidak penting. Sama tidak pentingnya ketika Anda mendengar profesi artis atau selebritis di Indonesia ini. Ya kalau Anda ingin jadi artis atau selebritis, bikin kasus, bikin masalah, saya jamin Anda pasti tenar dan menjadi seperti saya. Because I'm a really figure. Bahasa Inggris cuma bisa yes, no, yes, no, yes, no. Dipercaya, siapa yang tolol? Anda tahu siapa saya? Sejarah hidup saya. Seseorang itu bisa saja mengaku bahwa dirinya itu seorang raja dengan gelar senopati dan nama yang satu kampung dipakainya sendiri. Tapi sejarah lain boleh saja mengatakan kalau dia itu cuma pecahan gerombolan perampok dari Gunung Tidar. Mau apa? Saya kasih tahu, jangan percaya dengan yang namanya intelektual. Mereka itu orangnya hipokrit, penuh dengan ansos, anbut, anpol, halah, tai kucing. Ya alih-alih menerang-nerangkan sesuatu secara intelek, sebenarnya mereka cuma mau bilang kalau mereka pengecut. Cobalah bantah semua itu. Kalau ia lebih keras, Anda harus lebih keras. Pokoknya lomba banyak-banyak ludah. Deh. Kalau sudah mentok dan ia mulai menghinakan Anda, tantang dia, ajak berkelahi. Orang intelektual itu cuma mulutnya yang gedong, tapi nyalinya kecil. Karena revolusi itu dibangun dengan sedikit otak dan berbanyak otot. Contohlah saya ini. Orang bilang sekarang ini saya tokoh karena saya pandai, bukan karena saya tahu ini dunia permainan dan saya memainkannya. Sebagai seorang seniman yang sudah diakui sebagai tokoh, saya pernah mementaskan kisah drama Ken Arok.
sebentar. Nah, ini dia topengnya. Siapa sangka kalau aku memang maling rendahan. Maling sapi, maling harta benda, anak darah gajah parak, anak asuh lembong, anak didik penjahat bangu samparan. Tetapi aku harus mengatakan bahwa aku keturunan Dewa Brahma. Mengapa demikian? Siapa yang akan mengubah nasibku jika bukan aku sendiri? Bersandar pada kekuasaan, kerumunan, sastra anggitan para pujangga bayaran, legenda, halah, omong kosong. Itu juga cerita rekaan mereka sendiri. Dewa Brahma kutuntun lewat mulut dan kuludahkan kepada setiap orang melalui kekuasaan. Kukunjungi para tetua, kukunjungi para guru, kukunjungi para kiai, kukunjungi para empu, dan aku rebut hati sang aku. Aku ciptakan kekaguman dari bawah. Aku galang dukungan rakyat, dan kehadiran itu pun tak terelakkan. Akulah Sri Rangga Rajasa. Sepertinya memang benar sayalah Sri Rangga Rajasa. Terserah apa kata kalian, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Orang kan harus tak peduli dengan omongan orang lain jika ia punya cita-cita. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun bentuknya. Kalian pikirkan Arab itu raja agung bijaksana dengan wajah tampan tanpa cacat celah? Omong kosong, tai kucing, copet codet, kopet jelambret. Setan. Aduh, masa semua sih. Kenapa ini gak dicopet? Sumpah ya, awas aja kamu nyanyi. Gimana sih? Repot-repot. Mau kesini ngeselin banget kan. Ini apa sih yang kemarin? Aduh, gimana sih ini? Aduh, masa aja sama anak-anak kesini lagi ya? Anak-anak, semua kayak gini semua sih. Aduh. Mengapa maling ayam seperti Kang Arok bisa jadi raja dan saya tidak? Tolong!
memang bisa. Saya bisa dan ya, kalian juga bisa. Dan saya sudah membuktikan sendiri. Saya tokoh. Ya, saya tokoh. Saya kan harus membuat semua orang hormat kepada saya. Jika 10 tahun yang lalu Anda mendengar nama saya, tak akan ada yang tahu. Tak akan. Sekarang, ya jangan tanya kenapa para artis dan selebritis datang menghampiri saya. Jangan tanya. Dan pada perkembangannya mereka sendiri ya mengecap saya sebagai orang pintar. Ya saya layani. Mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada saya. Ya bukan salah saya. Nudin petot udara dingin enaknya ngen totalitas. Dan juga jangan salahkan saya jika kelamin saya ganda. Mereka menginginkannya. Ya, para perempuan cantik itu menginginkan kelamin saya. Apa daya? Kok sekarang saya dibully, dituduh sebagai kiai mesum, kiai palsu? Apa urusan saya? Woi, sipir! Bilang pada wartawan itu, Hotel Prodeo ini saya sewa, semau saya. Kepala-kepala kalian juga sudah saya beli. Tidak usah lah ngomong sportivitas, tidak usah. Tidak usah ngomong kebenaran. Dunia ini cuma permainan dan saya memimpin permainan ini. Satu lagi, suruh orang-orang tidak usah rewel sok nyinyir. Kemarin itu heboh. Ya, ada seorang penyanyi bersuara sumbang yang mau nyalon bupati. Ya, setelah melecehkan nama kepala negara, dia dipanggil polisi. Ya, sekarang hilang nyali. Semua orang, netizen mengolok-oloknya. Tapi saya beritahu, jangan heran kalau suatu saat nanti ada seorang penyanyi bersuara sumbang yang beneran jadi bupati. Bukan karena dia pandai, bukan. Tetapi kalian memang diam-diam menginginkannya. Aduh, sialan. Makan sambal juga tidak tahu-tahu melilit. Dan begini, yang harus kalian pegang jika kalian punya ambisi dan cita-cita, masyarakat itu sekumpulan orang sakit. Mereka butuh pemimpin yang bisa mengelus-elus, meredakan sakitnya. Ya meski tak menyembuhkannya, sebab kesembuhan yang menyertakan pil pahit di tenggorokannya itu tak nyaman, tak perlu. Saya yang jebolan SMA ini hadir. Mereka mengeluh-ngeluhkan saya. Wow, mereka menerima saya. Lantas siapa yang sakit? Aduh. Dan kita kan sudah sering mendengar, ya artis anu menggauli gadis di bawah umur. Wow, heboh.
3 bulan lewat, alah. Masyarakat sudah menerima si pesakitan kembali. Seniman bersekutu dengan kapitalis. Oh, heboh, jelas itu. Alah, 3 bulan lewat, 3 bulan. Masyarakat sudah lupa. Lantas apa yang dapat dipercaya di negeri yang amnesia? Gumunan, hebohan, kagetan. Alah, masyarakat desit. Aduh. Aduh. Ini, satu lagi. Jangan takut. Ngapain takut? Ketakutan di negeri ini hanya untuk orang-orang yang tak berdaya. Aduh. Woi, sipir. Iya, tolong panggilkan dokter sekarang. Iya, tolong. Sakit perut saya ini, aduh. Bukan, ini bukan mau mencret. Bukan juga mau terkopet, aduh, ini saya sakit benar. Aduh, sipir. Ayo cepat. Ini. Kemarin itu ada lomba muntaber. Semua orang kena, termasuk dari sipir sampai kepala sipir. Saya cuma takut kalau negeri kita terkena wabah menular, kan bisa berabe. Aduh.